Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juli 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 3 pedang, terus 7 cawan, 7 pedang, the moon, page of wands, 8 koin, temperance, 5 tongkat, dan kartu 6 cawan ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama kita mulai dari masa lalu, ada kartu 3 pedang nih. Oke, jadi ceritanya Libra sekitar bulan Juni kemarin ya, beberapa dari kalian mungkin ada yang lagi merasa jengkel ataupun frustasi hatinya ya. Mungkin ada sedikit rasa kekecewaan yang cukup mendalam gitu yang pernah kamu alami Libra sekitar bulan Juni. Misalnya mungkin lagi kecewa terhadap seseorang, mungkin lagi frustasi ketika menghadapi kondisi keuangan pekerjaan masing-masing, mungkin lagi frustasi untuk mendekati seorang, frustasi ketika mengejar target, dan lain-lain. Jadi perlu untuk ekstra bersabar Libra ya, sekitar bulan Juni. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan ya. Jadi hati-hati sekitar bulan Juni kemarin ya, beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah mengalami sedikit faktor ketidakjelasan dalam kehidupan kalian. Jadi hatimu tuh mungkin agak sedikit bingung gitu ya, bingung ketika bertindak, ketika mengambil keputusan, bingung ketika menghadapi seseorang, dan lain-lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan tadi ya. Jadi silakan gunakan intuisimu sambil mencari kejelasan yang kamu perlukan Libra 7 cawan ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 7 pedang. Jadi sepertinya sekitar bulan Juni ada sebuah rencana baru, taktik baru juga yang pernah kamu kembangkan ya secara diam-diam dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Jadi kira-kira apa rencanamu Libra ya? Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan Juni yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Yang pertama ada kartu The Moon. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juli nanti memang ada yang masih mengalami sedikit faktor ketidakpastian juga dalam kehidupan kalian. Jadi mungkin hatimu agak sedikit bingung ketika gitu ya, bingung ketika menghadapi kondisi tertentu dikarenakan faktor ketidakpastian tersebut. Jadi hati-hati, pergunakan intuisimu untuk menentukan langkah yang terbaik nantinya Libra, The Moon ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Page of Wands. Jadi sepertinya untuk bulan Juli hatimu tiba-tiba terinspirasi, ada semangat baru gitu untuk melangkah maju ke depan ya. Jadi semangatmu akan pulih kembali Libra sekitar bulan Juli nanti. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juli ada upaya juga untuk lebih kerja keras ekstra di sini, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar tujuan apapun juga nantinya. 8 koin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Agustus ya. Oke, yang pertama ada kartu Temperance. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Agustus nanti ada langkah moderasi. Artinya itu pelan-pelan saja ya untuk mengejar sebuah tujuan sambil berpikir lebih seimbang. Misalnya mungkin lagi pelan-pelan untuk berpikir, untuk mengambil keputusan ya, pelan-pelan ketika mendekati seorang, pelan-pelan untuk mengejar target dan lain-lain nantinya. Temperance. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 tongkat yang melambangkan konflik batin ataupun dilema batin ya. Jadi hati-hati sekitar bulan Agustus memang hatimu agak sedikit merasa dilema kali ini ya. Mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan penting, merasa dilema ketika menghadapi seseorang, dan lain-lain. Jadi perlu untuk lebih bersabar, gunakan intuisimu untuk menentukan langkah yang terbaik nantinya. 5 tongkat ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 6 cawan yang melambangkan bentuk masa lalu ya. Jadi untuk bulan Agustus memang ada upaya juga untuk menyelesaikan sebuah urusan yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian ya. Jadi kira-kira urusan apa yang perlu diselesaikan sekitar bulan Agustus nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke. Oke Libra, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 3 tongkat yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi sepertinya sekitar bulan
Juni kemarin ya, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk lebih kerja keras ekstra ya, mungkin lagi mencoba untuk lebih banting tulang kerja keras untuk mewujudkan tujuan masing-masing. Namun hati-hati, di sebelahnya tadi ada kartu 3 pedang kan, jadi mungkin hatimu agak sedikit jengkel gitu ya, jengkel dan frustasi ketika ingin mengejar target yang kamu miliki gitu ya. Jadi bagi kamu yang lagi mengejar target, perlu untuk lebih bersabar Libra sekitar bulan Juni ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian ya. Jadi sekitar bulan Juni memang ada yang pernah menantikan sebuah kabar penting gitu dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan ya, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang dan lain-lain ya. Nah, dan hatimu lagi merasa bingung tadi kan, 7 cawan, dikarenakan ada sedikit faktor ketidakjelasan yang pernah kamu alami ketika menantikan berita penting ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar di sini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 koin yang melambangkan bentuk evaluasi ulang. Jadi ceritanya sekitar bulan Juni ada upaya untuk melakukan proses evaluasi ulang terhadap rencanamu sendiri tadi, 7 pedang. Jadi kira-kira apa rencanamu, apa strategimu Libra ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Juni yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Yang pertama ada kartu The Tower ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juli ada semacam bentuk ketidakpastian tadi, the moon yang masih akan kamu alami nantinya, dan semuanya itu akan menimbulkan semacam efek perubahan pikiran Libra dalam dirimu, The Tower ya. Jadi hati-hati, soalnya kenapa pikiranmu agak pelin-pelan kali ini ya, sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu. Jadi gunakan intuisimu, kalau perlu diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting nantinya, The Tower ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Death yang melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi sekitar bulan Juli ada upaya gitu ya, ada semangat baru tadi, Page of Wands, untuk melakukan perubahan besar dalam kehidupan kalian. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Ya, oke. Dan lihat di bawahnya ada kartu 10 pedang yang melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi ceritanya untuk bulan Juli ada kerja keras tadi kan, 8 koin untuk mengakhiri sebuah permasalahan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira masalah apa gitu ya yang ingin kamu selesaikan Libra nantinya, 10 pedang. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi ya. Jadi ceritanya untuk bulan Agustus ada upaya untuk berbicara ataupun berkomunikasi dengan orang lain sambil bergerak dengan perlahan-lahan tadi, temperance ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dibicarakan gitu sekitar bulan Agustus. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 koin lagi ya yang melambangkan bentuk kerja keras. Jadi ada upaya untuk lebih banting tulang, kerja keras ekstra sekitar bulan Agustus ya, sambil apa? Sambil mencoba untuk menyelesaikan tadi sumber dilema yang pernah kamu alami selama ini, 5 tongkat ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu temperance ya. Lihat kartunya sampai muncul 2 kali di sini. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Agustus ada upaya untuk menyelesaikan sebuah urusan yang pernah menggantung dengan menggunakan langkah moderasi. Artinya itu pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan ketika berpikir, ketika mengambil keputusan, pelan-pelan ketika ingin mencari solusi misalnya untuk menyelesaikan urusan tadi dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang optimis ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.